Ini tidak terlalu ditekan. Karena kalau semuanya ditekan nanti cara ngeblendingnya bagian sini itu susah. Ini tempelkan nih, bukan gini. Nah ini kita tempelkan nih, razor nih. Dan jangan terlalu ditekan. Awalnya tuh. Nah, baru diperlahan diginikan. Nah, perlahan arahnya tuh mulai berubah, perlahan aja. Pertama ngerazor itu, ini harus nempel gini. Nempel di kulit kepala gini. Ini sama nih, maksudnya yang nempel ini. Contoh ini aja supaya lebih lebar. Ini nempel gini. Razor. Dan ke rambut tidak terlalu kena. Jadi sedikit aja kenanya. Nah, setelah di bawahnya itu perlahan. Nah, gini. Baru yang Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel saya Aal Maju. Kali ini saya akan memotong rambut dengan model-model yang zaman sekarang. Kali ini saya akan potong rambut dengan model-model yang tren tapi gundul di zaman sekarang yang banyak diminati oleh kalangan muda. Baik pemuda ataupun orang tua, bahkan anak-anak suka dengan model ini. Berbicara soal rambut, ini rambutnya sangat tebal sekali dan tumbuhnya pun sangat rapat sekali. Oke, bisa dicek, bisa diperlihatkan ya. Ini kendalanya rambutnya nggak ada kendala. Jadi rambutnya tuh sangat tebal banget. Nah, rambut-rambut seperti ini rambut-rambut yang aman dari kebotakan menurut aku, kecuali dia berubah apa ya, tidak merawat rambutnya, bisa jadi terjadi kebotakan. Kalau dia masih merawat rambutnya, ini kayaknya aman dari botak karena rambutnya benar-benar tebal dan tumbuhnya rapat sekali dan rambutnya itu besar-besar. Teman-teman pasti pernah ketemu dengan rambut-rambut seperti ini. Pasti teman-teman pernah ketemu dengan rambut-rambut seperti ini. Nah, ini sepertinya aman dari botak jika dia itu benar-benar merawat rambutnya. Oke, tanpa pikir panjang kita langsung eksekusi saja rambutnya. Oke, teman-teman, seperti biasa langkah awal setelah pengecekan rambut kita kasih tisu. Tisu itu teman-teman, jika orang yang lehernya besar, ini bisa ditarik tisu ini supaya bisa melar atau melebar. Nah, jika lehernya kecil seperti ini, kita pasang. Nah, ini kan banyak lebihnya nih. Ini banyak lebihnya nih. Tinggal kita lipat aja, jadi nggak masalah. Tapi jangan sampai terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang, lehernya kecekek, dia merasa nggak nyaman dan dia gerak-gerak. Akhirnya potongannya tidak maksimal gitu, teman-teman. Oke. Nah, sesudah saya pasang semuanya dan tisunya ini sudah saya jelaskan dari awal apa fungsinya tisu. Mungkin teman-teman bisa cek di video sebelumnya yang saya buat. Oke, kita langsung eksekusi bagian rambutnya. Stop. Dan langkah pertama, rambut ini saya akan potong dengan guard nomor 4. Ini guard nomor 4 ya teman-teman. Saya akan pukul habis bagian atas samping dengan nomor 4 ini. Nah, ini nomor 4 teman-teman. Kita ratakan dulu nomor 4. Atas, samping, belakang atau depan, semuanya nomor 4. Pokoknya sampai benar-benar kena ya teman-teman. Jika agak nyangkut teman-teman, boleh lebih maju ya, boleh lebih maju supaya benar-benar kena di kepalanya nih. Nah, ini nih rambut mesin. Jika agak nyangkut kayak begini, nah teman-teman tuh agak diangkat ininya, agak di swing, agak berenang gitu, agak diangkat gitu teman-teman ya, supaya benar-benar kena semuanya. Nanti diulang-ulang lagi supaya pendeknya itu rata seperti nomor 4. Ini kan agak nyangkut nih. Kenapa nyangkut? Karena memang rambutnya tebal banget. Jadi
Jadi kalau memakai alat yang kurang tajam ya ini bakal nyangkut-nyangkut dan jadi kalau ada yang nyangkut seperti tadi, yang bunyinya kan berbeda. Kalau nyangkut itu berbeda teman-teman bunyinya. Dari bunyi aja berbeda. Nah kalau udah agak nyangkut itu, alatnya agak diangkat, agak supaya nggak kena dengan apa? Nggak kena dengan kulit kepala gitu, nggak nempel. Jadi agak diangkat supaya benar-benar kena semua. Ini harus benar-benar diratakan dulu teman-teman. Pelan-pelan aja, nikmati aja. Balik dulu bagian belakang, karena kalau alatnya nggak tajam terus nyangkut, maka yang customer itu bakal merasa kesakitan teman-teman. Oke. Ini harus benar-benar rata dulu teman-teman, semuanya harus benar-benar rata dan sama. Sini ya, ikutin ini. Kalau kita jalan, ikutin mesin ini. Nah, ini harus benar-benar rata dulu ya teman-teman. Semuanya samping, depan, belakang itu harus benar-benar rata. Agak diam ya, jangan jalan. Jadi ngikutin misalnya ke sini, diam di sini, baru nanti jalan. Nah, kalau sudah semua diambil dengan nomor 4, nih kan udah nih ya, kan udah nih. Ya, ini aku pakai nomor 2 nih. Pakai nomor 2 teman-teman, maju lagi ya ke sini. Nah, di atas sini ya. Ini nomor 2 nih. Tadi nomor 4 tuasnya ditutup. Sekarang nomor 2 tuasnya dibuka. Udah ya? Nah, dibuka tuasnya, kita pukul dari belakang. Ini aku nomor 2 nih. Ternyata nomor 2 nggak kena, hanya kena sedikit. Kita ganti ke nomor 1,5. Jadi jangan langsung ke 1,5 atau nomor 1 gitu teman. Harus kita ulang-ulang. Kalau Anda khawatir, kalau teman-teman khawatir, bisa dimulai lagi dengan nomor 3 atau dimulai lagi, kalau nggak kena dimulai lagi nomor 2. Nah tadi nggak kena dengan nomor 2, ini mulai lagi dengan nomor 1,5 supaya kena. Tapi dari belakang arahnya ke depan. Fungsinya apa? Ini fungsinya supaya bisa meratakan teman-teman. Jadi di rambut ini kan ada yang naik, ada yang ngejigrat, ada yang ke bawah gitu. Jadi dari supaya kelihatan sama semuanya, jadi kita pukul dari belakang untuk maju ke depan. Kalau dipukul dari depan lagi nggak ada selesainya, pasti akan keluar yang ngejigrak, yang lebih gitu. Jadi ini fungsinya cuma ngambil yang rambut-rambut yang lebih itu. Jadinya gimana? Nanti kan nggak sama, misalnya. Nanti kan nggak sama tuh apa panjangnya sama yang ngejigrak itu. Menurut saya kalau memang nggak sama tumbuhnya, nanti nggak sama panjangnya, menurut saya nggak apa-apa. Karena apa? Karena jaraknya antara panjang dan pendek, nah bagian sini itu tidak terlalu jauh karena rambutnya pendek gitu, jadi nggak masalah. Oke, stop dulu. Jadi beginilah jadinya kalau sudah diratakan. Kelihatan kan dari depan itu sangat mulus sekali, padahal rambutnya tadi ada yang ngejigrak, ada yang tenggelam. Nah, kalau sudah dipukul dari belakang, itu yang ngejigrak akan kena kita potong teman-teman. Jadi akhirnya mulus nggak ya? Mulus bang. Rata ya? Bang, itu caranya. Itu ngilangin rambut-rambut yang ngejigrak atau lebih teman-teman ya. Ini kan selesai ya kan? Kita lap dulu.
Oke, yang bagian atas sudah mulus nih. Kita semprot lagi. Semprot dulu. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, kita ke pertanyaan teman-teman dulu pada video selanjutnya. Coba kesini ya. Video sebelumnya, maksudnya video sebelumnya. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman di video sebelumnya waktu Ian motong itu, apa katanya? Dia bertanya, teman-teman, Bang, airnya pakai apa? Kok bisa bertahan lama katanya. Nah, di sini saya jelaskan. Sebelum saya memotong, saya siapkan air dulu. Ini ukurannya segini. Nah, ini nih. Supaya kalian nanti nggak kebesaran. Takutnya semprotan kalian ini teman-teman besar di rumah atau lebih kecil dari ini. Ini ukurannya nih. Nah, mungkin sekitar 350 ml. Dalam air 350 ml ini sekitar ya teman-teman, sekitar 350 ml. Ini aku campurkan dengan 1 tetes sampo. Paling banyak itu 3 tetes supaya agak berbusa. Kenapa? Supaya basahnya di rambut itu lebih awet dan tahan lama. Contohnya pemadam kebakaran aja. Kalau kebakaran itu ngebakarnya dengan air yang berbusa. Supaya apa? Supaya airnya itu lebih awet. Nah, contohnya seperti itu. Tapi teman-teman, ini walaupun kalian kasih busa, saya kan cuma ngasih busa 1 tetes, 2 tetes, paling banyak itu 3 tetes. Walaupun kita tetap ngasih busa atau sampo di sini, ini tetap keringnya air itu tidak mungkin sampai selesai motong rambut. Pasti tetap kering, cuma lebih awet daripada air yang tanpa sampo. Itu aja. Fungsinya lagi itu salah satunya. Yang kedua, fungsinya kalau kita kasih sampo, airnya akan berubah jadi harum. Kepala orang tuh teman-teman ya, kalau kepala orang itu ketika sudah berkeringat akan menimbulkan bau apek. Nah, makanya itu kita kasih air yang bercampur dengan sampo supaya aromanya lebih mendingan daripada yang apek tadi, gitu teman-teman. Jadi kalian tidak terganggu mengeksekusi rambutnya. Oke, ini jawaban dari teman yang menanya airnya pakai apa. Kalau saya pakai sampo sekitar 1 tetes, paling banyak 3 tetes. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita pukul dari atas dengan 1,5, kita bikin guideline dulu. Saya ngambilnya di batas pertumbuhan sudut rambut ini. Saya nggak pakai trimmer ya, aku pakai mesin langsung. Maju ya, jalan ikutin ini ya. Oke, setelah kita selesai, udah ya, udah. Nah, supaya lebih nyambung setelah kita buat di sini ya, kalau saya ini, kita mulai lagi dengan 1,5 lagi, dengan tuas dibuka tetap. Kita rapikan dulu yang bagian ini supaya tidak terlalu tebal. Terus full ke atas. Sini ya, ikuti ya. Pas lampunya jangan dihalangi. Kita pakai close nih teman-teman, merata dulu.
Ini sampai sini nih tingginya nih, sampai sini, sampai pertumbuhan rambut yang sini supaya agak sama. Nah. Oke, lanjut. Setelah itu kita ambil dengan tanpa sepatu nih, tapi ininya dibuka. Nah, ini mulai main nih, mulai mainkan fatnya nih. Kita mulai mainkan di sini ya. Kita ambil sekitar 1 inci. Ya kan? Kita ambil sekitar segini dulu teman-teman. Ini kan tuas dibuka. Nah, sekarang kita tutup. Langsung nih. Kita mainkan di sini supaya nyambung ke yang dibuka tadi. Selesai bagian sini. Jadi nggak pakai lama-lama. Jadi terus kita begini teman-teman sampai ke arah kiri sana. Kurang dekat ya. Coba lebih dekat lagi supaya kena ini. Ini aku memainkan tuasnya. Udah berapa menit ya? 2 menit. 2 menit. Oke, stop dulu. Ini langsung nih, langsung dimainkan teman-teman. Tuasnya langsung dimainkan. Supaya nggak bolak-balik nanti kerjanya. Jadinya pengerjaannya lebih cepat nanti teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ya. Terus lakukan dengan sabar ya teman-teman, karena kalau tidak sabar ini nggak bakal maksimal. Mengerjakan rambut yang benar-benar harus dipotong tipis seperti ini itu ini mengerjakan potongan rambut yang benar-benar tipis begini ya harusnya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada potong rambut pada umumnya gitu. Karena ini bukan teknik dasar lagi ya. Ini harus konsisten dulu. Setelah itu kita lanjut ke guard nomor 1 dengan ditutup. Nah, ini juga dimainkan teman-teman. Dari ditutup nanti bakal dibuka ini tuasnya. Ini kan ditutup dulu nih. Dibuka lagi. Ini harus benar-benar kena nih, biar sama kanan kiri. Karena kanan kiri itu menentukan pandangan dari depan teman-teman ya. Ini pertamanya ditutup, terus itu dibuka. Pertamanya kan ditutup gini. Habis itu kita buka lagi supaya nyambung ke atas. Gitu teman-teman.
Rambut ini sangat tebal sekali teman-teman ya. Jadi harus benar-benar teliti. Karena kalau di kamera ini teman-teman kelihatan banget jelas apa belangnya gitu. Belangnya tuh sangat kelihatan banget teman-teman. Nah ini belang-belang nih kalau bisa lebih diselesaikan supaya nanti ngeblendingnya tuh tidak terlalu susah gitu teman-teman. Maksudnya jangan terlalu jauh menyelesaikannya, cuman sekedar melakukan step by step contohnya ya kan. Tapi harus benar-benar kena gitu teman-teman, supaya benar-benar tidak kerja dua kali nantinya. Tapi balik lagi, kalau motong fade begini yang tipis banget begini memang kerja itu harus berulang-ulang nih. Ini harus dilakukan benar-benar sama dengan yang sebelahnya, karena kalau tidak sama maka kelihatannya akan berbeda. Pastinya begitu. Kanan kiri kalau bisa harus benar-benar sama. Gitu teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu rambut-rambutnya supaya benar-benar kelihatan. Nah, setelah dengan nomor 1 tadi teman-teman, kita lanjut dengan nomor setengah. Ini 0,5 nih. Kita ngeblending bagian ini nih supaya nyambung. Ini ditutup teman-teman. Nah, ini harus menggunakan filling, udah menggunakan filling nih. Di sini menggunakan filling ya. Udah menggunakan filling ini. Kita menghilangkan bagian ini nih. Yang garis ini. Kalian teman-teman sambil dilihat mesinku mana yang kena semua apa enggak ini. Arahnya juga cara mana. Karena di sini banyak tulang kepala yang peyang-peyang juga. Makanya aku hanya sebagian ujung blade aja yang kena ke kulit kepala ini teman-teman ya. Guys ya, di sini. Yuk, mari wes. Yes. Mari stop. Mulai lagi. Belum tadi sudah. Stop dulu. Pas mulai Bang.
shading dimainkan ya teman-teman. Harus benar-benar sabar tuh. Kalau nggak sabar ya selesai. Kalau nggak sabar terus cepat selesai teman-teman. Mungkin segini aja udah selesai gitu maksudnya. Apalagi teman-teman kalau udah banyak pelanggannya pasti ngerjainnya mengerjakannya itu pasti Singkat. agak buru-buru dan singkat gitu. Ini udah lumayan teman-teman. Oke. Stop. Jangan dulu. Kita cari dulu bagian yang kurang balance. Stop ya. Oke, selanjutnya kita ambil bagian sini. Kita overcome dulu, namun aku nggak pakainya dengan luas dibuka ya teman-teman. Ini sangat rawan sekali kalau bagian sini karena rambutnya pendek, sudah pendek. Tang motor ba dulu? Mapan ya? Sip. Stop dulu. Stop. Ini aku pakai tuas dibuka ya teman-teman. Jadi nggak ditutup. Biasanya kan kalau overcome biasanya lumrahnya kebanyakan orang itu overcome-nya tuasnya ditutup. Tapi aku dibuka ini supaya tidak terlalu dalam dan tidak terlanjur ngambil gitu. Jadi kalau masih kurang, biasanya kalau kayak begini, biasanya kalau masih kurang pengambilannya baru aku tutup gitu. Jadi ini aku cuma antisipasi aja supaya tidak terlanjur. Sip, stop dulu. Oke, lanjut teman-teman. Kita balik ke lever lagi. Kita selesaikan bagian
bagian bawah ini diikutin ya. Ini arahnya ke bawah aku. Ini pakai primer. Ini aku pakai clear. Kita luruskan dulu. Ini aku mainkan supaya lurus dulu nih, karena ini nanti akan di rock dengan silet. Nah, kalau ada yang nyempil kayak begini teman-teman, ya cepat-cepat diselesaikan. Aku pakai anu teman, pakai clipper. Jadi aku nggak pakai primer. Hati-hati kalau pakai clipper. Kalau nggak biasa pakai primer, yang mending jangan. Kalau nggak biasa pakai clipper, yang mending pakai primer aja. Karena rawan itu teman-teman. Oke, stop dulu. Oke teman-teman, jadi kita tinggal di bagian bawah. Jadi bagian bawah ini kita harus pakai razor biar tipisnya benar-benar maksimal ya. Nah, caranya pakai razor itu kita harus semprot dulu teman-teman pakai air supaya dia tidak merasa kesakitan. Kita basahin aja nggak apa-apa. Orangnya juga belum mandi kan. Jadi awalnya pakai razor itu, razor ini awal pertama kena tuh jangan terlalu tekan. Jadi tekannya biasa aja. Nah, setelah di bawahnya yang tidak terlalu tekan itu, ke bawahnya baru benar-benar ditekan gitu. Hati-hati karena ini ada telinga. Jadi ini nggak terlalu ditekan nih teman-teman.
Yang pertama nggak terlalu ditekan. Supaya apa? Supaya ngeblendingnya nanti tidak terlalu susah. Nah, setelah itu baru kita tekan full ini. Nah, jadi kita tekan full ini ke bawahnya. Ingat ya, pemegangan razor itu ini ada ujung-ujungnya nih. Nah ini gini, supaya ada yang menahan. Jadi awalnya tidak terlalu ditekan. Setelah itu ke bawahnya yang tidak terlalu ditekan itu benar-benar ditekan, supaya rambutnya benar-benar habis. Itu teman-teman. Ini belum selesai. Ini masih ngilangin ini nanti. Harusnya pakai primer itu. Cara menghilangkan itu harus pakai primer supaya tidak terlalu susah. Udah berapa menitnya? 2 menit 35 detik. Oke, anu dulu. Matikan dulu, baru nyala. Ini ya. Nah, ini tidak terlalu ditekan. Selalu aja nekannya. Nah, baru ke bawahnya benar-benar ditekan. Karena kalau semuanya ditekan nanti cara ngeblendingnya bagian sini itu susah. Gitu. Awalnya itu tidak terlalu ditekan. Gitu teman-teman. Ya kan masih ada bekas nih. Ini benar-benar dihabiskan di bagian ini. Ke bawahnya benar-benar dihabiskan. Itu teman-teman. Paham ya? Paham? Udah mulai bisa pakai razor ya? Insya Allah. Insya Allah bisa. Insya Allah. Kemarin udah belajar belum? Belajar cuma ya kayak gitu dah. Kayak gitu dah gimana gitu? Nggak bisa dihilangkan garisnya. Garis yang ini kan ya? Iya. Oh, caranya nanti ibu kasih tahu. Cara ngilanginnya itu ada trik-triknya juga, ada step by stepnya juga. Nah ini bagian sini ini ya, yang bagian razor ini jangan terlalu ditekan ini, supaya jaraknya ini nggak terlalu jauh. Jadi ngilanginnya tuh nggak susah juga gitu. Kalau pertama ngerazor dari sini langsung benar-benar ditekan, perbedaannya jauh. Jadi nanti kalau menghilangkan batas razor dengan primer atau mesin itu jadi susah juga gitu. Makanya bagian awal nih jangan terlalu ditekan. Nah, bagian awal pengambilan dari razor nih jangan terlalu ditekan. Kayak bayang-bayang aja lah gitu ya. Paham ya? Paham ya. Supaya tidak terlalu jauh perbedaannya. Stop. Gitu ya, jadi paham ya. Nah, ini kan razor nih pertama kan jangan terlalu ditekan ya kan? Iya. Ya. Nah, kalau yang ditekan itu arahnya gini ya razornya. Coba dari sini, biar lihat ya, tetap dari situ. Nah, ini arah razornya kan gini. Nah, kalau yang pertama yang tidak terlalu ditekan itu arahnya razornya bukan gini, tapi begini ya. Nah, jadi ke bawahnya tuh gini dan jangan terlalu ditekan. Baru setelah itu baru arahnya gini. Nah, itu yang benar-benar tipis gitu. Jadi ya paham ya. Jadi ini pertamanya, nah ini arahnya nih. Coba perhatikan, ini nempel nih, gini, nempel. Jadi tidak terlalu ditekan. Nah, jadinya di sini nggak terlalu tipis. Nah, setelah itu kita mulai pelan-pelan. Nah, benar-benar arah razornya udah gini nih. Nah, beda hasilnya. Tipisnya tuh beda. Gitu.
Nah, razor itu ya harus benar-benar hati-hati kamu. Kalau belum paham, ya mending jangan. Ya kan? Tuh, lihat tuh. Jadi perbedaannya nggak terlalu jauh. Nih. Hmm. Ya kan? Kan lumayan. Ya. Bener nggak? Ya. Paham ya? Oke, kita lanjut bagian sini dulu. Udah berapa menit kan? Bentar dulu, stop. Jadi arahnya tuh ini tempelkan nih, bukan gini. Nah ini kita tempelkan nih, razor nih. Dan jangan terlalu ditekan awalnya tuh. Nah, baru diperlahan diginikan. Nah, perlahan arahnya tuh mulai berubah, perlahan aja. Jadi meskipun nggak pakai timer, jadinya udah agak mendingan gitu. Tambah lagi nanti di blending misalnya pakai timer. Tapi kayaknya aku ini nggak pakai timer, hanya pakai mesin saja. Ini harus benar-benar pelan-pelan teman-teman, karena ini pakai silet. Salah sedikit aja tergores nanti. Buka menangis yang dipotong. Tak boleh teman-teman. Tak gojek, tak jago bosku. Ini perbedaannya yang ini kan ya nih. Iya bang. Udah berapa menit? 2 menit 13 detik. Ya, oke, aku matikan dulu. Ini nggak terlalu kena nih ya, tidak terlalu nempel. Ini kan perbedaannya yang ini.
Gitu aja udah agak mendingan. Bener kan? Udah agak mendingan. Apalagi nanti kalau udah di blending. Nah, gitu. Jadi ini arahnya razor ini pertama razor itu ini harus nempel gini. Nempel di kulit kepala gini. Ini sama nih. Maksudnya yang nempel ini. Contoh ini aja supaya lebih lebar. Ini nempel gini. Razor. Dan ke rambut tidak terlalu kena. Jadi sedikit aja kenanya. Nah, setelah di bawahnya itu perlahan. Nah, gini. Baru yang ke bawah itu benar-benar habis. Gitu. Oke? Oke, lanjut kita blending sedikit-sedikit. Perhatikan arah mesinnya. Perhatikan yang kena yang mana. Jangan perhatikan cara pengerjaannya, tapi arah mesinnya juga diperhatikan. Gitu ya. Mendingan. Ini aku nggak pakai trimmer sama sekali, teman-teman ya. Jadi menggunakan motong teknik fade, kita no shaver, no trimmer, no problem. Oke? Gitu. Mantap. Nih, perhatikan arahnya nih. Lihat bulu-bulunya yang belum kepotong. Ini kan masih ada nih dikit nih. Nggak perlu pakai trimmer, nggak apa-apa. Ini tempelkan nih razor nih. Sedikit demi sedikit aja. Sedikit demi sedikit aja. Memang agak susah, tapi kalau dipelajari berulang-ulang ya pasti bisa. Itu teman-teman. Berapa menit ya? Kita blending dulu teman-teman. Kalau misalnya nggak kena begini, kita pakai mesinnya arahnya kebalik. Ini perlahan diangkat, nggak kena semua. Cari yang bagian mana yang kurang. Contohnya ini karena ini benar-benar susah di sini, karena peyangnya di sini. Sangat susah ini. Ini peyangnya lembabnya di sini, teman-teman. Hilang ya? Lumayan. Habis. Manis. Semanis gula. Nice. To meet you. Nyaman. Ini bagian peyang-peyang nih. Yang benar-benar susah ini, menyusahkan ya di peyang-peyang ini, teman-teman. Oke, stop ya. Oke teman-teman, kita lanjut.
kita blending bagian yang agak kurang. Tapi sebenarnya walaupun tidak di blending ya nggak apa-apa teman. Kalau lebih maksimal kita blending sedikit yang bagian yang yang ini teman-teman. Sebenarnya nggak di blending pun nggak apa-apa. Ini sudah lumayan kayak gini. Maksudnya tuh udah kerja keras kan. Sebenarnya nggak apa-apa ini. Apanya? Sip. Sip. Jadi gitu teman-teman ya. Apanya? Lanjut. Lanjut. Udah berapa lama ya? 1 menit 16 detik. Udah, stop dulu. Stop ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini hasilnya. Sebelum saya akhiri video ini, kita lanjut ke pertanyaan teman pada video sebelumnya. Ada yang bertanya, katanya, Bang, bagaimana cara memperbaiki rambut yang bekas di depan itu kena potong? Jadi kemungkinan besar teman itu kena potong bagian rambutnya, bagian sini. Cara memperbaikinya, kalau saya, ini ke saya dulu. Kalau saya bagian sini ya tetap memotong. Jadi teman-teman, ini bagian sini saya tetap memotong, cuman bukan rambutnya, paling tidak baby hairnya atau bulu-bulunya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau bagian sini kalau mau dipotong ya bulu-bulunya aja, jangan sampai rambutnya. Saya pernah nemuin rambut itu, rambut ininya dipotong, bahkan makin hari makin ke atas. Yang terjadi apa? Mungkin setelah potong beberapa hari aja itu bagus, tapi setelah 3 atau 4 hari itu tumbuh lagi, ini jadinya nggak bagus lagi, jadi nggak bertahan lama. Itu yang cara memperbaikinya gimana? Ya lu harus pertahanin ini sampai panjang. Itu cara nomor 1. Jadi yang bagian sini pertahanin sampai panjang, jangan dipotong dulu. Mungkin yang dipotong bagian samping dan atas misalnya, tapi yang bagian sini jangan dipotong lagi. Kalau kamu potong terus bagian sini dipotong terus, nggak ada selesainya, bahkan seperti itu terus. Itu cara yang pertama, harus bertahan seperti itu. Cara yang kedua, teman-teman ya, cara yang kedua, paling nggak kamu harus potong gundul atau seperti ini. Supaya apa? Supaya yang pendek di bagian sini ngejar ke bagian yang atas yang sudah panjang, jadinya sama gitu.
Jadi pertanyaan yang begitu, cara efektifnya seperti itu. Jadi teman-teman ya, dan potongan seperti ini juga merupakan salah satu potongan yang bisa memperbaiki rambut yang katanya salah cukuran. Contohnya ketika rusak di bagian depan, potongan seperti ini itu bisa memperbaiki tumbuhnya rambutnya nanti. Jadi sama nanti rata tumbuhnya gitu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini kalian teman-teman ya, tolong dilihatin. Saya putar ya. Sudah fokus. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini bentuk yang atas yang tadi saya buat dengan dipotong ke depan, dengan 1,5. Nah ini jadinya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti ini jadinya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan karena ini saya baru belajar. Mohon maaf banget jika ada kekurangan teknik memotong atau kesalahan dalam berbicara yang menyinggung teman-teman. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung. Saya hanya berbagi pengalaman yang saya tahu saja. Kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Mohon dukungannya, jangan lupa like, share, komen, dan apa aja? Subscribe. Oke, jadi ini jadinya dibanding yang tadi mungkin lebih mending yang sekarang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.